Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nilu Sadiani. Kali ini kita akan melaksanakan kelas online karena Ibu tidak dapat hadir di dalam kelas untuk mengajar kalian secara offline. Kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Halo para siswa Ibu yang tersayang, selamat datang di kelas online kita. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan membaca puisi, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri puisi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan presentasi, kalian dapat menyampaikan puisi yang dibuat secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi, melakukan pengamatan dan membaca dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis siklus hewan di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat skema daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun manfaat kita mempelajari ini yaitu pertama kita dapat mengetahui daur hidup hewan atau perubahan yang terjadi dari hewan kecil sampai besar. Kemudian kita dapat mengetahui puisi, yang suka mengarang, yang suka membuat puisi, ini akan bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian. Kalian pasti punya hewan peliharaan kan di rumah? Apakah kalian tahu bagaimana hewan peliharaan kalian tumbuh dari kecil hingga besar? Dan siapa di antara kalian pernah mendengar puisi atau bahkan membaca puisi? Apakah kalian tahu apa itu puisi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak materi berikut ini. Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang daur hidup hewan sebagai bekal kalian nanti untuk mengerjakan tugas. Daur hidup hewan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis, artinya hewan mengalami perubahan yang sangat berbeda dari lahir hingga besar, contohnya kupu-kupu. Kemudian ada daur hidup tanpa metamorfosis, artinya hewan tidak mengalami perubahan yang berbeda, contohnya yaitu ayam. Mari kita bahas satu-satu. Daur hidup tanpa metamorfosis, contohnya ayam, kucing, dan lain sebagainya. Nah, daur hidup hewan itu ayam dimulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Jadi perubahannya tidak ada perbedaan dari kecil hingga besar. Kemudian selanjutnya, metamorfosis sempurna. Nah, daur hidup hewan dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Ibu ambil salah satu contohnya yaitu kupu-kupu. Pertama, daur hidup kupu-kupu adalah pertama mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan kemudian baru menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu belalang, kecoa, dan capung. Nah, Ibu mengambil satu contoh yaitu daur hidup kecoa. Yang pertama dimulai dari telur, kemudian nimfa pertama, nimfa kedua, nimfa ketiga, dan kecoa dewasa. Nah, perubahan dari nimfa pertama hingga menjadi kecoa dewasa tidak ada perubahan yang signifikan atau sangat berbeda. Nah, kalian sudah tahu kan daur hidup hewan? Sekarang, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tugas kalian, buatlah skema daur hidup hewan kesayangan atau hewan di sekitar kalian dan diskusikan daur hidup hewan tersebut tergolong hewan dengan metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang puisi.
Puisi merupakan karya sastra tulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Yang kedua, beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. Yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Menggunakan kata-kata indah atau majas yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Coba kalian perhatikan puisi Cita-Citaku. Pada ciri-ciri yang pertama terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita, sampai dimanapun akan ku kejar. Rangkaian dari kata-kata ini akan membentuk sebuah baris, atau bisa juga kita sebut larik. Coba kalian perhatikan, kalimat pertama atau yang atas sendiri itu disebut baris 1. Selanjutnya baris kedua sampai terakhir yaitu baris ke-8. Selanjutnya, kalian perhatikan cuplikan puisi berikut. Ciri yang kedua terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Setiap kalimat ini tadi ya disebut dengan larik. Sekarang bait adalah bagian yang menjorok keluar ataupun yang menjorok ke dalam. Nah, berarti ini adalah bait pertama, yang bawahnya yaitu bait kedua. Ciri yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Bunyi vokal suku kata terakhir. Kalian perhatikan yang diberi garis lingkaran. Ini merupakan bunyi vokal pada suku terakhir. Aku hanyalah insan biasa berakhiran A, belajar juga A, cita-cita A, ku kejar juga A. Berarti rimanya adalah A. Untuk bait kedua ada U, A, dan O. Ya, berarti rimanya U, A, U. Selanjutnya, menggunakan kata-kata indah bersifat kiasan atau perumpamaan. Pada cerita ini, kita bisa merubah kata manusia menjadi insan. Kemudian, perjalananku sangat panjang nan jauh, mengganti kata hubung menjadi nan, berlayar di lautan ilmu. Secara logika, secara kenyataan kita tidak bisa berlayar di atas ilmu. Ya, karena kita berlayar itu seharusnya di atas air. Menggapai asa yang terarah. Apakah kita bisa menggapai asa, menggapai harapan? Seharusnya yang kita gapai itu adalah benda, suatu benda. Bersenjatakan pena dan buku. Seharusnya senjata itu adalah senjata untuk berperang. Pena gunanya untuk menulis. Kalian memahami materi tentang puisi? Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu. Analisislah ciri-ciri puisi seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi. Puisi yang kalian akan analisis ada pada slide berikutnya. Kupu-kupu indah, wahai kupu-kupu, alangkah indah dirimu. Sayapmu berwarna-warni, kau kepakkan tanpa henti. Wahai kupu-kupu, alangkah senang dirimu, bisa terbang ke sana kemari, hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kudekati dirimu, dengan malu-malu, terbang meninggalkan kuncup bunga, terbang lagi dan lagi. Nah, setelah kalian menganalisis ciri-ciri puisi tersebut, sekarang tugas kalian adalah membuat puisi tentang hewan kesayangan kalian secara mandiri. Nah, untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas,
kalian dapat membaca bahan ajar. Kalian dapat mengaksesnya melalui barcode di bawah ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tugas yang Ibu berikan akan Ibu minta untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di sekolah. Sekian pemaparan pembelajaran online Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.